Arti yang pertama menurut beliau, fitrah itu kembali kepada asal kejadian daripada manusia. Itu arti yang pertama. Kembali kepada asal kejadian daripada manusia. Kemudian makna fitrah yang kedua adalah suci, bersih. Sebagaimana tadi hadis ya Rasulullah. Kemudian makna fitrah yang ketiga itu adalah potensi yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Itu arti daripada fitrah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan menguraikan ketiga-tiganya terlalu lama. Saya akan mencoba mengambil makna fitrah itu yaitu suci. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan oleh riwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Jadi setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci, bersih. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sering itu mendengar ada kata-kata yang tidak enak yang kita dengar, yaitu oh ini adalah anak haram, ya Pak. Oh ini adalah anak zina, ini adalah anak cacat dan lain sebagainya. Nah, anggapan seperti ini itu kita coba hilangkan, karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci. Jadi tidak ada istilah itu anak haram, anak zina, begitu. Tidak ada. Yang haram, yang zina itu adalah perbuatan daripada orang tuanya. Nah, di samping itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kalau menurut pandangan Islam itu seperti tadi, setiap anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, fitrah, makna suci tadi. Memang ya, nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, pernah melakukan kesalahan pada saat dia di dunia, ya kan? Sehingga kalau pendapat dari ya, orang-orang Kristen mengatakan itu adalah dosa warisan manusia itu. Kenapa dikatakan dosa warisan? Karena nenek moyang kita itu Adam dan Hawa itu pernah melakukan suatu kesalahan pada saat dia berada di surga. Gitu. Nah, kita dalam pandangan Islam tidak bisa seperti itu. Tidak ada istilah dosa warisan di dalam Islam. Memang saya katakan Nabi kita Adam dan Hawa itu pernah melakukan kesalahan pada saat dia berada di surga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa qulna Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ini sudah diberikan ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita
yang artinya, dan kami berfirman kepada Allah, wahai Adam, nah ini, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu ya di dalam surga dan makanlah makanan apa saja yang ada di surga sesukamu. Nah ini Allah sudah menyatakan seperti itu. Jadi Adam dan Hawa itu suruh tinggallah kamu di surga beserta istrimu Hawa dan makanlah apa saja yang ada makanan di surga sesukamu, sepuas-puasmu, kata Allah. Tetapi ingat, kata Allah, jangan engkau dekati ya satu pohon ini. Ya, jangan kamu dekati, apalagi memakannya. Jangan kamu dekati. Niscaya nanti kamu menjadi orang yang zalim. Itu di dalam surat Al-Baqarah, kemudian diperkuat juga di dalam surat Al-A'raf ayat 19, sama seperti itu konteks kalimatnya di dalam Al-Quran. Tetapi namanya manusia, ya, Adam dan Hawa bisa juga diperdaya oleh syaitan, iblis. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablugh. Ini syaitan yang mendekati Adam, menggoda kepada Adam. Kemudian syaitan membisikkan ya pikiran jahat kepada Adam. Lalu dia berkata dengan perkataan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan ya kepadamu pohon keabadian. Nah ini, jadi aku akan tunjukkan kepadamu pohon keabadian yang disebut dengan pohon khuldi. Ya, pohon keabadian itu adalah pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, ini godaan setan itu kepada Nabi Adam. Jadi maukah kau aku tunjukkan, kata iblis setan itu kepada Nabi Adam, ya, pohon keabadian dan juga termasuk kerajaan yang tidak akan binasa. Maksudnya, kalau Adam itu dia mau makan buah khuldi itu, maka kamu akan abadi berada di dalam surga dan kamu akan mendapatkan suatu kerajaan yang abadi. Nah ini godaannya setan itu kepada Nabi Adam seperti itu. Sehingga akhirnya Nabi Adam dan Hawa ya, tidak hanya mendekati tetapi memakan buah tersebut. Maka di sanalah Allah mengusir kepada Nabi Adam beserta istrinya untuk turun ke bumi ini. Gitu. Nah itulah dikatakan kalau oleh orang-orang Kristen itu kita ini lahir itu adalah warisan, membawa warisan dosa, pendapat mereka. Tapi menurut pandangan Islam tidak ada di dalam agama Islam itu yang disebut dengan dosa warisan. Kenapa? Saya katakan di dalam Islam itu tidak ada yang disebut dengan dosa warisan. Sebelum Nabi Adam itu turun ke bumi ini, Nabi Adam ini sudah istilahnya itu bertobat. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi di dalam Al-Quran di awal mukadimah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 37 yang berbunyi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin
fa'ataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sesudah Adam itu melakukan kesalahan tadi, kemudian dia menerima beberapa kalimat dari Allah. Nah ini, dia menerima beberapa kalimat dari Allah. Begitu, kemudian Adam itu dia bertobat, beristighfar, kemudian Allah menerima tobat daripada Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Begitu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 37 tadi. Jadi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke dunia ini, dia sudah bertobat. Begitu. Jadi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan beberapa kalimat dari Allah itu? Ini kalau menurut salah satu tafsir daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan beberapa kalimat di sini itu adalah kalimat istighfar dan doa yang dimaksud. Jadi Nabi Adam itu menerima beberapa kalimat dari Allah yang dimaksud, oh beginilah Adam, caranya kamu itu beristighfar, kemudian kamu itu bertobat. Begitu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bunyinya itu di dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang kita sering baca di dalam doa. Itulah yang dibaca oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Qala Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah hafal itu doa sering dibaca kan? Jadi qala keduanya Adam dan Hawa itu dia berdoa beristighfar tadi, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu selalu dibaca oleh Adam dan Hawa sebelum diturunkan ke dunia ini, karena ini perintah, ya, kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Hawa, sehingga itu berulang-ulang dibaca oleh Adam dan Hawa. Lalu Allah ya menerima taubatnya. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang kepada umat manusia ini, termasuk kepada kita semuanya. Jadi Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia ini sudah suci, dia sudah bersih karena dia sudah taubatnya diterima tadi. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 37 tadi itu. Begitu. Jadi tidak ada di dalam Islam itu istilah dosa warisan. Karena Adam dan Hawa diturunkan ke dunia ini sudah dia dalam keadaan suci, bersih. Dia sudah beristighfar dan bertobat. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian perlu juga saya tekankan ya di dalam kita beristighfar, jangan sekedar kita astagfirullahaladzim seolah-olah hanya di lisan saja. Tetapi bagaimana kita beristighfar itu sampai kepada hati kita? Ya maka kita saat sholat begitu kita istighfar itu betul-betul beristighfar, jangan hanya istighfar kita itu hanya di lisan. Tapi bagaimana istighfar kita itu masuk ke dalam hati kita itu? Kita renungkan. Paling tidak ucapan istighfar kata Rasulullah itu yang paling singkat itu adalah astagfirullahaladzim. Paling singkat. Syukur-syukur kalau lebih panjang lagi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulkul apa? Itu lebih panjang, lebih bagus. Syukur-syukur kalau kita itu
membaca Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah itu Sayyidul Istighfar. Ya, pembunuhnya istighfar, apa istilah pembunuhnya istighfar itu? Raja istighfar, apalah namanya itu istilahnya itu? Sayyidul Istighfar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, sudah hafal kita ya Sayyidul Istighfar ini? Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu aku laka bi ni'matika 'alayya wa aku bi dzambi wastaghfiruka wa atubu ilaik. Itu Sayyidul Istighfar. Gitu. Rasulullah mengatakan, bersabda, begitu yang artinya, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, begitu. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari habis subuh seperti ini baca, kemudian orang tersebut meninggal di siang harinya itu sampai sore hari, maka jaminannya dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang membaca istighfar setelah sholat maghrib, apabila dia meninggal di malam hari itu sampai hari itu, maka dia itu jaminan masuk surga. Itu hebatnya Sayyidul Istighfar tadi. Itu Bapak kan? Sudah lihat. Oleh karena itu, mari kita coba begitu. Sehingga kita tidak beristighfar hanya yang pendek saja. Kan dia tahu. Ya apa bagus. Saya katakan itu bersyukur bisa yang lebih panjang. Syukur-syukur kalau kita baca tadi Sayyidul Istighfar, karena jaminan kata Rasulullah itu seperti tadi itu. Jadi sekali lagi, barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar setelah sholat subuh ini, apabila dia meninggal dia siang hari sampai sore harinya itu, maka jaminan dia itu husnul khatimah, dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar setelah sholat maghrib, kemudian dia meninggal di malam hari itu sampai menjelang pagi, maka jaminannya dia masuk surga. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian, keistimewaan daripada Sayyidul Istighfar luar biasa. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tentang masalah Sayyidul Istighfar. Nah itulah saya katakan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia ini karena dia sudah suci. Karena taubatnya sudah diterima. Begitu. Maka Rasulullah bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi mengatakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba." Itu kata Rasulullah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Jadi barang siapa yang bertobat, betul-betul bertobat dari dosanya, maka dia itu seperti orang yang tidak berdosa. Jadi Rasulullah bersabda seperti itu dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Jadi orang yang bertobat dari dosanya itu, beristighfar dari dosanya itu seperti orang yang tidak berdosa. Artinya kembali kepada fitrah manusia itu sendiri. Artinya apa? Suci kembali. Maka itu saya katakan tadi itu tidak ada dosa warisan di dalam Islam. Karena manusia itu lahir dalam keadaan suci begitu. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau orang itu sudah bertobat begitu, berarti dia sudah suci kembali. Lalu kapan orang itu berdosa? Gitu. Nah, orang itu berdosa kalau ini menurut
Allah. Ya. Jadi orang itu berdosa melanggar hukum-hukum Allah kalau dia itu sudah dewasa. Ya, dewasa baik secara jasmania maupun dewasa secara rohani. Kapan dia itu dewasa secara jasmania? Dewasa secara jasmania apabila seseorang itu bagi laki-laki dia sudah bermimpi, mengeluarkan sperma, berarti dia sudah dewasa secara jasmania. Bagi orang perempuan dia sudah menstruasi, maka dia dewasa secara jasmani. Lalu bagaimana kalau orang dikatakan dewasa secara rohaniah? Jadi dewasa secara rohaniah itu adalah apabila dia itu sudah berakal. Ya, jadi kalau sudah berakal, artinya bagaimana? Apakah anak-anak itu tidak berakal? Berakal, tetapi akalnya itu belum berfungsi seperti orang dewasa. Sama halnya seperti orang yang tidur. Pada saat dia tidur, dia punya akal, tetapi akalnya tidak berfungsi. Berbeda dengan orang gila. Nah, kalau orang gila itu gimana? Akalnya itu bukan tidak berfungsi lagi, akalnya itu sudah rusak. Begitu. Nah, 3 hal itulah kata Rasulullah terlepas dari hukum dosa tadi. Rasulullah mengatakan rufi al-qalamu an salasin. Gitu. Yang terlepas dari hukuman Allah dari dosa itu ada 3 golongan manusia. Ya, yang terlepas dari hukuman dari dosa Allah itu ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, anisobikin hatta yang lupa. Yang pertama, anak-anak sampai dia balik. Jadi kalau dia belum balik, maka dia terlepas dari hukuman, lepas dari dosa tadi. Jadi anisobikin hatta yang lupa. Kemudian yang kedua, anakna ini hatta yastaiqido. Jadi orang yang tidur sampai dia bangun daripada tidurnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, anil majnuni hatta yufiqo. Jadi orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi kalau orang yang gila itu Pak, akal dia punya, tetapi akalnya rusak, tidak berfungsi apa-apa. Maka dalam keadaan seperti itu dia terlepas dari dosa. Nah ini kata Rasulullah itu seperti itu. Kalau dia sudah dewasa secara jasmani dan rohani, apabila dia melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka itulah dia dikatakan berdosa. Kalau sudah berdosa, berarti dia itu hatinya itu sudah mulai tertutup. Maka di dalam Al-Quran disebut dengan rona. Di dalam Al-Quran disebut dengan rona. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, kalla barona ala qulubihim ma yaksibun. Nah itu kalau orang yang berdosa itu berarti hatinya ini sudah mulai tertutup. Maka itu yang disebut dengan rona di dalam Al-Quran tadi. Kalla barona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu. Sekali-kali tidak tuh. Kemudian telah memotori. Jadi telah memotori atau telah menutup hati mereka akibat daripada perbuatan mereka. Maka hati-hati dengan
dosa. Ya Pak ya, hati-hati dengan dosa begitu. Ya. Apa sih dosa itu ya? Ya Pak, apa sih dosa itu sebenarnya? Ya, kalau menurut Rasulullah dosa itu disebutkan maha tapi sobrika wa karihka ayat kalian alaihi nas. Rasulullah mengatakan seperti itu. Dosa itu adalah apa yang bergetar di dalam hati kita. Tetapi dia tidak senang atau tidak suka getaran hati itu diketahui oleh orang lain. Maka itu dikatakan dosa. Itu al-ismu mahaka fi sadrika wa qarihta ayat kaliu alaihim nas. Sekali lagi, dosa itu adalah sesuatu yang bergetar di dalam hati kita, tetapi kita tidak senang kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Ya, apalagi kalau sampai kita itu bangga, begitu ya. Kan ada itu bangga dengan perbuatan dosa, ya, tertawa, bahkan dia menceritakan ke sana ke sini. Oh, dia melakukan hal-hal seperti ini, bangga, senang dia. Maka hati-hati terhadap hal seperti itu. Karena Rasulullah bersabda, "Man adnaba wa huwa yadhaku," kata Rasulullah, "dakhala an-nar wa huwa yabku." Jadi barang siapa yang berbuat dosa, kemudian dia itu tertawa-tawa, senang, bangga terhadap dosa yang dia lakukan, bahkan menceritakan kepada orang lain perbuatan dosanya itu. Ingat kata Rasulullah, dakhala jannah wa huwa yabku. Dia pasti akan masuk neraka dalam keadaan menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kalau orang itu sudah berdosa, maka hatinya ini akan tertutup, akan berisi titik-titik hitam. Nah, ada titik-titik hitam di dalam hati. Sekali dia berdosa, maka satu titik di dalam hati. Rasul mengatakan, innal mu'mina idza adnaba dzamban, apabila orang mukmin itu melakukan suatu perbuatan dosa, itu karena nuqtatul sauda fil qalbihi, maka terjadilah satu titik di dalam hatinya. Gitu. Fa in taba wa naja'a wastaghfara saqala taubah. Tetapi kalau dia berbuat dosa sekali, kemudian dia itu bertobat, mencabut diri dari perbuatan dosa itu dan beristighfar, ya, bertobat kepada Allah, saqala taubah, maka terhapuslah hitam yang ada di dalam hatinya. Ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Fa in jadat. Tetapi kalau dia sudah melakukan dosa sekali, sudah tertutup di dalam hatinya itu titik hitam, dan ditambah dengan dosa terus, dosa hitam-hitam terus yang terjadi di dalam hatinya. Kan begitu. Terus hatta tawlika qalbah, sehingga hatinya itu tertutup semuanya itu dengan kotoran-kotoran hati. Gitu. Jadi bukan hatinya saja yang kotor. Di dalam Al-Quran disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun ingat walahum adzabun adzim. Ya kan? Kalau sudah titik-titik hitam itu sudah memenuhi hatinya, itu bukan hanya hatinya, termasuk ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun. Jadi telinganya ikut kotor, matanya ikut kotor, kemudian diberikan tutupan yang banyak oleh Allah. Ingat, ya,
Adabul alim, siksaan Allah itu amat pedih. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita berusaha untuk mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan membawa azab kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta, suka, senang kepada orang yang selalu bertobat dari perbuatan dosa dan selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 220. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang, suka, cinta kepada orang yang selalu bertobat dari perbuatan dosanya dan selalu menjaga dirinya, kesuciannya dari perbuatan-perbuatan yang dosa tersebut. Begitu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, ya, berbahagialah orang-orang yang dapat apa? Mensucikan, membersihkan di jiwa hatinya tersebut. Begitu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, cukup kan ya? Udah lama ya? Iya. Itulah. Ya, jadi harapan kami, mari kita sering-sering beristighfar, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dengan taubat, bukan hanya istighfar itu di lisan, tapi mari kita camkan di dalam hati kita sehingga kita itu tetap menjadi orang yang suci sebagaimana pada saat kita dilahirkan ke dunia ini oleh orang tua kita. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan ini dalam waktu yang singkat ini ada manfaatnya. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi pemaparan materi yang pada pagi hari ini mengambil tema kesucian manusia, dan untuk melebarkan materi kali ini mari kita buka sesi tanya jawab. Monggo bagi bapak-bapak yang bertanya kami persilakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan taubat, saya ingin tahu gimana caranya bertobat yang benar. Saya pernah dengar ada mandi taubat, salat taubat, surat tasbih. Bagaimana itu? Baik, cukup ya. Saya jawab langsung ya. Bagaimana caranya taubat yang baik itu? Ya, kalau menurut tuntunan Rasulullah SAW, pertama yang harus kita lakukan itu adalah berwudu, harus bersuci terlebih dahulu. Ya, wudhunya harus baik, kan begitu. Supaya sholat kita juga khusyuk. Karena ini kan kita akan mau taubat. Jadi pertama adalah wudhunya harus benar-benar cara wudhunya. Gitu. Setelah berwudhu kita berdoa. Setelah berdoa kemudian kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Ya, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa itu? Tukang azan itu siapa Pak? Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah itu Pak tidak pernah meninggalkan dia itu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Tidak pernah dia. Sehingga Rasulullah dia menjamin Bilal bin Rabah itu masuk surga. Jadi tidak pernah dia meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Ya biasa usaha sunnatan wudhu rakaat ini lillahi. Jadi wudhu yang bagus, kemudian sholat sunnah wudhu, begitu 2 rakaat. Setelah itu Pak baru kita sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah. Nah di dalam sholat sunnah taubah itu ulama memberikan tuntunan kepada kita, ya usolli sunnah taubah itu kata ini lillahi ta'ala. Ya, di dalam rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun. Kemudian di dalam rakaat
yang kedua, kita membaca surat Al-Ikhlas itu 6 kali. Kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, kemudian salam. Itu minimal 2 rakaat. Sholat sunat tobat. Bisa 4 rakaat. Gitu. Kemudian setelah selesai sholat sunat tobat itu baru kita beristighfar. Nah, seperti tadi saya katakan istighfar itu ya singkat ya, astagfirullahaladzim. Yang lebih panjang lagi astagfirullahaladzim, la ilaha illallah dan seterusnya. Begitu. Sebanyak 100 kali. Ini tuntunan daripada para ulama. 100 kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Setelah itu kita berdoa. Ini tuntunan. Salah satunya itu salat sunat taubat. Untuk kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu caranya itu seperti itu. Nah, coba sudah pernah kita melakukan seperti salat taubat seperti itu, Pak? Ya, apalagi kayak kemarin di bulan puasa begitu, itu sebenarnya momentum yang sangat tepat juga. Begitu. Tetapi bukan berarti di hari-hari lain ini tidak perlu sudah taubat. Silakan malam hari itu kita bangun begitu, kemudian itu tadi itu berwudu secara baik wudhunya, kemudian sholat sunnah untuk 2 rakaat, habis itu kita sholat taubat minimal 2 rakaat, habis itu kita beristighfar tadi itu 100 kali. Karena Rasulullah mengajarkan, Rasulullah sendiri itu walaupun dia sudah masuk, dijamin dia itu masuk surga, tapi dia selalu beristighfar minimal 70 kali, bahkan sampai 100 kali Rasulullah setiap hari beristighfar. Nah, kita sudahkah kita beristighfar seperti itu? Begitu. Ini yang perlu saya sampaikan, di salah satu caranya begitu untuk sholat taubat, untuk bertaubat. Kemudian baru kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Begitu. Bagaimana taubatan nasuha itu? Taubatan nasuha itu kita menyadari bahwa diri kita itu salah, hilaf, keliru terhadap perbuatan yang kita lakukan. Pertama harus sadar. Kemudian kedua, kita menyesal terhadap perbuatan yang kita lakukan, melanggar terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal kita. Kemudian ketiga, berjanji pada diri kita tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian yang keempat, banyaklah kita iringi perbuatan-perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan dosa itu akan terhapus dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan, atau dikenal dengan amal-amal soleh. Maka itulah taubatan nasuha. Kalau kita melakukan dosa besar, kalau tidak melakukan taubatan nasuha, maka dosa kita itu tidak diampuni. Paling yang diampuni itulah dosa-dosa kecil tersebut. Maka dosa besar perlu dilakukan dengan cara taubatan nasuha itu, begitu, supaya kita menjadi orang yang baik. Ingat, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Begitu. Coba. Oh, yang lainnya satu lagi. Oke, moga Pak Prof. Ya, Prof. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan aja, Kak Ustaz. Saya kira kalau tobat kurang ada artinya kalau tidak ditambahkan dengan sholawat. Artinya apa? Tobat itu belum tentu sekali, 3 kali, 3 kali diterima. Ya. Kalau sholawat jauh sebelum. Jadi mohon maaf kalau saya mendapat harus ditumpangkan dengan sholawat. Ya. Terima kasih, mohon maaf kalau. Iya, ya, betul. Terima kasih diingatkan. Betul. Sholawat itu adalah pembuka, ya, daripada
doa-doa yang kita lakukan itu. Ya, jadi selawat itu dikatakan pembuka terhadap doa-doa. Begitu. Kalau kita berdoa tidak membaca diawali dengan selawat, maka doa kita itu akan tertolak. Betul itu, Prof. Terima kasih saya ingatkan. Monggo. Satu lagi. Oke. Berkaitan dengan doa ya, tadi tobat, doa dan selawat. Apakah kita perlu kalau sesuatu berdoa, misalnya mohon maaf Pak Haji, Pak narasumber, kita mau makan, awal dan malam, apakah kita perlu menggumulkan sholawat juga? Karena sepanjang saya sekolah ngaji dari TK ya sampai sekarang pun tidak ada dalam pas makan, pas buka itu ya doa itu aja, nggak ada sholawatnya. Nah, itu bagaimana nih konsistensi dari ini? Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebaiknya tetap salawat itu. Ya, tetap salawat. Saya katakan doa itu akan sampai kepada Allah kalau dibuka dengan salawat. Maka kita selalu kalau berdoa itu kan selalu diawali ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, paling tidak. Kan begitu, syukur-syukur kalau selawatnya lebih panjang lagi, nggak apa-apa begitu. Dan tetap. Nah, memang ini juga kelemahan kita. Ya, di sekolah-sekolah itu juga anak-anak itu diajari langsung doa saja tanpa diingatkan dengan membaca selawat. Seharusnya tetap selawat supaya lebih makbul lagi doa kita. Karena itu pembuka selawat itu daripada doa begitu, sehingga dia cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sebenarnya menjadikan masukan kepada guru-guru kita. Begitu untuk berdoa untuk anak-anak begitu itu sebaiknya diajari harus membaca selawat terlebih dahulu. Ya, terima kasih Prof. Begitu diingat begitu. Assalamualaikum, siang. Kamu tadi itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup acara pertemuan kita pagi hari ini dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita awali doa ini dengan membaca umum kitab wa ala adiniyah wa likulli niyatin sholihatin wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا يا الله وتوبة نصوحا يا الله وتوبة نصوحا يا الله وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang tadi majelis ilmu yang kita simak, kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
dikonsumsi oleh tim konsumsi angkat kedua. Mudah-mudahan yang bersedekah pada bagian dan bagi-baginya mendapatkan keberkahan dari bulan tersebut. Hidup. Ini ada yang matiin. Ngapain? Matiin HP-nya. Sini, foto yuk. Ngapain?